Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Shalom. Kita berkumpul kembali pagi ini untuk ibadah online di hari Minggu. Kiranya kita semua diberikan tubuh yang sehat selalu dan selalu dalam aman dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian kita yang pertama, dengan apa akan kubalas. Allah yang
kami ya Bapa. Hingga saat ini ya Tuhan, kami boleh ada dalam hari-hari kami itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan, saat-saat ini ya Tuhan, banyak sakit penyakit ya Tuhan, banyak bencana ya Bapa yang terjadi di sekitar kami. Tapi kami yakin dan percaya kami selalu aman dalam lindungan-Mu, dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Kau mengurapi kami ya Bapa, agar kami dapat sungguh-sungguh memuji memuliakan nama-Mu, dan juga kami dapat menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya mereka ya Tuhan tetap meluangkan waktu mereka untuk beribadah kepada-Mu. Dan juga setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang lemah imannya, Tuhan Yesus, Kau mau kuatkan ya Tuhan, untuk mereka ya Bapa kembali kepada-Mu, memuji kembali kepada-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap anak-anak-Mu, mereka yang sakit ya Tuhan jasmaninya, berikan mereka tubuh yang sehat, tubuh yang kuat ya Tuhan, untuk dapat melalui aktivitas mereka kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Amin ya. Kita semua telah menyiapkan hati kita, menyiapkan waktu kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus. Mari kita naikkan pujian kita. Haleluya, Ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Na
kita akan menerima firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita naikkan pujian kita. Kami perlu Kau Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah maupun senang, kita selalu memerlukan kasih Tuhan untuk tetap berada di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Bapa kami yang disapa dalam nama Yesus
Kristus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kesempatan yang indah sebentar kami hendak mendengarkan firman. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat menguasai kami semua. Teristimewa menguasai hamba-Mu yang hendak menaburkan benih firman. Terima kasih Tuhan. Kuasai setiap pribadi demi pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Halo. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pagi hari ini kembali kita beribadah secara online. Namun kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi setiap kita datang pada Tuhan, kita harus yakin percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan juga sanggup memberkati kita. Haleluya. Ya, tadi pujian pengantar firman mengatakan, aku perlu Engkau Tuhan. Saudara benar perlu Tuhan? Amin. Amin. Kita membutuhkan Tuhan. Sebab apa? Karena kita ini lemah, ya. Kekuatan kita terbatas. Haleluya. Ya, jadi banyak saudara, ya, masalah-masalah yang kita hadapi, terlebih di masa-masa saat ini di mana pandemi corona, ya, varian baru, apa tuh yang namanya yang dari India, ya, saudara, ini membuat banyak orang menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi takut, ya, saudara. Nah, namun kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberikan kuasa oleh Tuhan, hendaknya kita beda, ya, dengan mereka yang di luar Tuhan. Amin, saudara? Amin. Ya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan bicara mengenai menanti, ya, saudara. Menanti, ya, saudara. Kita jemaat Tuhan GPM Bukit Hermon sedang menanti. Haleluya. Ya. Seminggu yang lalu datang seorang dari yayasan, ya, yang berkata akan memberikan, ya, bantuan kepada jemaat yang terdampak, ya, yang terdampak corona, ya, akan memberikan bantuan sembako. Ya, saya sebagai gembala, ya, senang, sukacita, ya, saudara. Lalu datanglah orang yayasan itu, nah, dan meminta persyaratan-persyaratan, ya, dan semua itu sudah digenapi, ya. Saya juga sudah store ke sana, sudah lapor, ya. Nah, saudara, namun sampai sekarang saya juga tiap hari menanti. Menanti, wah, kok nggak ada WA ini dari sana ini, ya. Bagaimana coba? Menanti nggak? Pasti, ya. Katanya mau, ya, diberi bantuan. Mana, ya, saudara. Ya, saya sebagai gembala, ya, nggak enak loh, saudara. Ya, nggak enak ini. Bisa ngomong, Firman bohong, ya, saudara. Ya, Jemaat Kristus Kristus, semua orang pasti senang, ya, menerima bantuan. Amin, saudara. Amin. Saya juga senang kalau menerima bantuan, senang, saudara. Ya, namun, ya, sampai sekarang kita belum, ya, belum terima, ya, ya, belum. Haleluya. Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi kecewa dengan janji-janji itu? Ya, saudara, kita mau belajar, ya, dari seorang tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, ya, namun terdapat di dalam surat Ibrani, ya. Surat Ibrani pasal 11 ayat 8, nanti tolong dibacakan. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya.
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Amin. Puji nama Tuhan. Iya, luar biasa. Inilah ya tokoh yang harus kita teladani, yaitu Abraham. Dia taat kepada perintah Allah. Disuruh tinggalkan sanak keluargamu, pergilah ke satu tempat. Tempat itu Abraham belum tahu, saudara. Belum tahu. Gimana kalau kita disuruh seseorang untuk pergi, tapi nggak dikasih tahu alamatnya, bingung kan? Ya. Tapi Abraham tidak. Dia percaya kepada Allah. Haleluya. Ya, saudara. Bahkan di ayat yang ke-17-nya, ya, setelah ya ia tinggal di satu tempat itu, lalu apa perintah Allah kepada Abraham di ayat yang ke-17-nya? Tadi dibacakan. Ayat yang ke-17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Luar biasa. Ya. Saudara Yesus, karena iman lagi, ya, Abraham. Ketika Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang sudah dinanti selama 25 tahun, ya, begitu anak itu sudah ya diterima oleh Abraham, meskipun harus menanti cukup lama 25 tahun. Nah, dan Allah mengatakan, persembahkan anakmu. Wah, saudara Yesus, gimana ya? Anak yang sudah dinanti-nanti, lalu Allah menyuruh persembahkan. Tapi apakah Abraham dia banyak dalih-dalih? Tidak, ya, tidak. Ya, Abraham taat. Nah, kenapa kok Abraham bisa begitu ya? Bisa begitu taat. Bahkan lebih ekstrim lagi, ya. Lebih ekstrim lagi di Kejadian 22 ayat 5. Coba dibacakan. Kejadian 22 ayat 5. Inilah saya katakan dan saya sebut ya iman yang unik. Iman yang antik. Kejadian 22 ayat 5. Kejadian 22 ayat yang ke-5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, bayangkan saudara, ya. Tadi di surat Ibrani pasal yang ke-11 yang sudah kita baca ya, ayat yang ke-17, Allah menyuruh korbankan, persembahkan anakmu Ishak. Tentu pasti anak ini mati kan? Pasti karena Abraham sudah menyiapkan pisau, peralatan-peralatan, ya. Tapi antik, unik, di Kejadian 22 ayat 5 dikatakan, dia bilang sama bujangnya, tunggu di sini ya. Nanti saya sama anak saya Ishak akan datang, ya, akan kembali kepadamu. Jadi ini gimana ya? Allah bilang, korbankan anakmu, persembahkan untuk aku. Abraham katakan, oke, baik Tuhan. Tapi dia punya iman, tidak. Allah nggak sekejam itu. Allah tidak setega itu. Ya, maka dia katakan pada bujangnya, tunggu ya di sini ya. Saya sama anak saya Ishak mau naik ke gunung. Ya, nanti saya balik lagi. Ya, nanti saya kembali lagi kepadamu. Ini yang dinamakan iman yang unik, iman yang antik. Abraham yakin percaya. Gak mungkinlah Allah sekejam itu. Gak mungkinlah Allah setega itu. Masa ya nyuruh membunuh anaknya? Padahal benar saudara. Ketika Abraham sudah sampai di bukit, ya Ishak sudah diikat, ya pisau sudah siap di tangan. Begitu Abraham hendak menghunjamkan pisaunya, secepat kilat Allah menahan tangan Abraham. Cukup Abraham, aku tahu kesetiaanmu, ketaatanmu. Ya, Allah telah memberikan pengganti Ishak, yaitu anak domba.
Ini saudara, jadi luar biasa. Kenapa? Ya, Abraham begitu taat, setia sekalipun perintahnya sulit, ya, saudara. Ya, karena Abraham tahu siapa yang berjanji itu, ya, saudara. Siapa yang berjanji itu? Yang berjanji adalah Allah. Haleluya. Yang nggak pernah gombal, Allah yang setia. Amin. Tadi kan kita naikkan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Amin, saudara. Besar kasih Allah. Haleluya. Oh, demikian juga ya, saudara. Banyak kita menanti-nanti. Ya, orang menanti itu lelah loh, capek saudara, ya. Capek. Ya, beberapa jemaat Bukit Hermon sudah ada yang mengetahui yayasan itu, ya benar ada, ya. Benar yayasan itu. Saya percaya yayasan itu nggak akan bohong, amin. Tidak akan bohong, ya. Kita percaya. Jadi kalau misalnya, ya, saudara, saya berjanji pada saudara, tapi saya ini tukang ngibul, saya tukang bohong, ya saudara jangan pegang janji saya, ya. Janji pegang, ya, janji saya. Ya. Tapi kalau Allah kita, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang setia. Nah, demikian juga kita ini, saudara. Ya, kita harus memiliki, ya, iman yang antik, iman yang unik seperti Abraham. Ya, dia tinggalkan sanak saudaranya, dia pergi ke satu tempat, satu negeri yang dia nggak tahu kemana, tapi dia taat, ya, dia taat. Dan sudah itu Allah suruh lagi, ya, persembahkan anakmu Ishak. Oke Tuhan, ya, Abraham taat, ya, haleluya. Dan dia berkata pada bujangnya, tunggu ya di sini ya, aku sama anakku Ishak mau naik ke bukit. Nanti aku akan kembali lagi. Aku akan menemui kamu lagi. Nah, secara faktanya Ishak nggak akan kembali, ya. Ishak mau dikorbankan kok, ya kan? Pasti mati. Nanti Abraham turun sendirian. Tapi nyatanya tidak, ya, saudara. Amin. Ya. Ternyata benar apa yang di Abraham katakan. Abraham turun dari bukit bersama dengan Ishak. Ishak tidak jadi dikorbankan karena Allah telah memberikan pengganti Ishak, yaitu anak domba. Puji nama Tuhan, ya, saudara. Nah, jadi di dalam kita mengikut Tuhan, ya, hendaknya kita, ya, meyakini, mempercayai kepada Allah kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi perjalanan kehidupan Abraham ini adalah mencerminkan juga kehidupan kerohanian kita, ya, kehidupan kerohanian kita. Ya, di ayat yang ke-9 ke Ibrani pasal 11 ayat 9 sampai dengan 11 dibacakan. Ibrani 11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Iya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Abraham menanti-nantikan kota yang dasarnya ini kokoh, tidak bisa digoncang, ya, kerajaan surga. Dunia ini sedang goncang, ekonomi sedang goncang, ya. Kesehatan sedang digoncang, semua sedang digoncang. Tetapi kita sedang menanti-nantikan satu negeri yang didasarkan alasnya itu kokoh, kuat, tidak tergoncangkan. Amin, saudara? Ya, saya dan saudara sedang menanti
ya, negeri itu, amin. Ya, haleluya. Filipi 3 ayat 20, ya, kewarganegaraan kita di mana, saudara? Surga. Nah ini, ya, coba dibacakan Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Ya, sama dengan Abraham. Kita juga sedang menanti. Amin, saudara? Amin. Ya, menanti satu negeri yang tidak akan tergoncangkan. Ya, yaitu kerajaan surga. Wow, tidak akan bangkrut. Amin. Ya, satu negeri yang kokoh, yang kuat. Haleluya. Nah, dari sambil menanti itu, ya, bukan berarti kita nggak ada masalah, ya, bukan berarti kita nggak ada ya persoalan, ada persoalan, saudara, ya. Nah, kita mau belajar dengan satu tokoh lagi nih, ya, masih di Ibrani pasal yang ke-11, ya. Yaitu siapa tokoh yang satu lagi ini? Musa, ya, ayat yang ke-24. Ibrani 11 ayat 24. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Iya. Karena iman Musa menolak disebut anak putri Firaun. Wah, saudara, jadi anak raja enak kan, saudara? Enak. Aku anak raja, engkau anak raja. Musa, dia menolak. Menjadi apa? Anak putri Firaun. Padahal di istana nggak kekurangan apa-apa, saudara. Semua serba ada. Ya, pendidikannya tinggi. Ya, tapi Musa nggak mau. Ya, saudara. Demikian juga kerohanian kita, ya. Dunia menjanjikan segalanya, ya kan? Jadikan ini. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 19 bahwa kita ini berasal dari Allah, ya, dari Allah. Dan dunia ini ada di dalam penguasaan si jahat, ya, saudara. Musa nggak mau, dia nggak mau tinggal di dalam kenyamanan, ya, kenyamanan di istana. Tapi dia melihat saudara-saudaranya bangsa Israel diperbudak, kerja keras, kerja paksa, kerja rodi. Dan Musa dia akhirnya tinggalkan istana, ya. Dia tinggalkan kemewahannya, ya. Dan dia lebih suka hidup menderita sama-sama dengan saudaranya. Musa dia menjadi, ya, lawan daripada Firaun, ya, dikejar-kejar, dia hendak dibunuh, ya, hidup mengembara. Itu Musa, saudara. Sama kehidupan kita juga di dunia ini, ya, sementara kita menantikan, ya, negeri yang kokoh, yang beralaskan, ya, yang berpondasi, yang kuat, yaitu surga, kita harus bergumul. Amin. Kita harus bergumul di dunia ini. Ya, banyak masalah, banyak persoalan kita hadapi. Haleluya. Dunia ini, ya, bukan segalanya, ya, saudara. Di ayat yang ke-27 dari Ibrani pasal 11, bagaimana Musa meninggalkan Mesir. Mesir menggambarkan dunia ini. Ya, dibacakan Ibrani 11 ayat 27. 11 ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, yang bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Iya. Ya, itu iman. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu iman. Ya. Abraham tinggalkan Mesir, ya. Tinggalkan Mesir,
demi menuju ke satu negeri ya yang dia belum tahu, tetapi dia percaya ya saudara kepada Allah yang berkuasa, kepada Allah yang hidup, Allah yang berjanji, Allah yang setia. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah ini, jadi kehidupan Abraham, kehidupan Musa ini adalah menggambarkan kerohanian kita semasa kita hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan ya. Dan supaya kita tidak menjadi kecewa dan putus asa ya, kita harus tahu siapa yang berjanji itu. Allah yang setia. Allah yang setia. Amin. Allah yang setia, nggak pernah bohong ya, nggak pernah curang. Haleluya. Jadi tekun, tetap setia ya. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Kita memerlukan ketekunan ya, saudara. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya, saudara ya. Ikut Tuhan harus tekun. Haleluya. Dunia ini bukan Firdaus ya, ada nyanyian Pantekosta kuno. Dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini bukan Firdaus. Hanya di kaki Tuhanmu, di situ hatiku teduh. Amin, saudara. Dunia ini bukan Firdaus ya. Hanya di bawah kaki Tuhan kita akan mendapat ketenangan ya, saudara. Haleluya. Jadi kita harus tahu siapa yang berjanji. Kalau yang berjanji adalah Allah sendiri, maka kita harus percaya. Seperti Abraham, percaya. Bahkan dia bilang sama bujangnya, tunggu, aku nanti akan turun lagi nemuin kamu bersama dengan anakku Ishak. Ya, Abraham yakin, nggak mungkin Allah tega. Haleluya. Benar, saudara. Setelah sampai di Bukit Moria, Abraham hendak menghujamkan pisaunya ke tubuh Ishak. Allah berkata, cukup Abraham, ya, engkau setia. Jadi Abraham dijadikan sahabat Allah. Amin. Ya. Amsal berapa? 22 ya, ayat 17. Amsal Salomo 22 ayat 17. Amsal 22. Amsal 22 ayat 17. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Iya. Berilah pengetahuan. Ya. Kita mau pasang telinga kita baik-baik kepada suara Roh Kudus, pada suara Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia yang berjanji. Dia Allah yang setia. Tidak pernah Allah itu berdusta. Haleluya. Tetaplah tekun mengiring Tuhan ya. Hadapi segala permasalahan. Jangan lagi kita berangan-angan, wah, ingin seperti tahun-tahun yang lalu. Bagaimana? Kan bisa ya. Karena semua ini yang terjadi saat ini adalah merupakan kegenapan daripada firman Tuhan, bahwa di masa-masa terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya itu mengatakan seperti itu. Ya. Tetapi kita harus yakin, percaya akan janji Tuhan. Ya, saudara. Ya, Mazmur 91 itu boleh menjadi bagian kita. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati terus sekalian. Ya, kita mau tetap tekun setia iring Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Amin. Oh, haleluya, haleluya. Firman-Mu katakan Ibrani 13 ayat 8, sekali-kali Kau tidak akan meninggalkan kami. Sekali-kali Kau tidak akan melupakan kami. Oh, luar biasa. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaimana Abraham, haleluya, dia bertekun. Oh, dia taat kepada perintah Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami tetap setia padamu Tuhan, agar kami boleh memasuki negeri yang Kau janjikan itu ya Bapa, surga. Karena keluarga negara kami adalah di dalam surga. Puji nama Tuhan, satu negeri, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Memberkati umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Mereka datang dengan membawa persoalan, masalah. Mari Tuhan, kami serahkan, kami taruhkan di bawah kaki-Mu. Biar Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan pertolongan. Kami doakan bagi jemaat Tuhan dalam keadaan sakit. Ya Bapak Poponecis, keluarganya Tuhan tolong. Bapak Andre, Tuhan tolong. Bapak Iwan dengan anak-anaknya, Tuhan tolong ya Bapak. Haleluya. Dan jemaat Tuhan, haleluya, diberikan kekuatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapak, memberkati juga bangsa negara kami Indonesia. Oh, biar Indonesia ini Tuhan Yesus dapat melewati masa sulit ya Bapak. Pandemi Corona yang sedang mengganas. Berkati Tuhan para tenaga-tenaga medis, supaya mereka semua Tuhan dilindungi, agar tidak ada yang berjatuhan ya Bapak. Tuhan memberkati juga ya Bapak. Bapak Presiden kami dengan wakilnya, staf menteri, anggota DPR, aparat penegak hukum, aparat keamanan, TNI, Polisi, sipil, biar semuanya dapat haleluya menjalankan tugas-tugasnya dengan hati yang takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak memberkati lingkungan di mana baik pun berada Pondok Bahar, biar Pondok Bahar juga dilawat Tuhan. Pondok Bahar diberkati Tuhan. Tidak ada warganya yang kena corona ya Bapak. RT kami, RW kami, lurah, camat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulamanya semua diberkati Tuhan. Syukur, terima kasih ya Bapak untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Dan kalau sebentar umat akan pulang dan akan menerima berkat daripada Tuhan, mari saudara kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara. Amen. Tuhan melindungi saudara. Amen. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya. Amen. Dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara. Amen. Dan memberikan damai sejahteranya. Haleluya. Mari kita mau sambut berkat Tuhan ini, dan kita yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.